الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-10 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang kedua di dalam Kitabul Hajj terkait dengan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Silakan dibaca Al-Bab Ats-Tsani. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-Bab Ats-Tsani fi arkanil hajji wa wajibatihi wa fihi mas'alatani. Al-mas'alatu al-ula fi arkanil hajji. أركان الحج أربعة هي الأولى الإحرام، وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. الثانية الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. الثالثة طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابعة السعي بين الصفا والمروة،
وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-babu tsani fi arkanil haji wa wajibatihi. Bab yang kedua terkait dengan rukun-rukun ibadah haji dan wajib-wajib haji. Wa fihi mas'alatani. Di bab yang kedua ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama fi arkanil haji, terkait dengan rukun-rukun ibadah haji. Rukun jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita pernah bahas ya terkait dengan kitabus salat. Ya, di dalam pelaksanaan salat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Ada hal-hal yang termasuk ke dalam syarat sahnya salat. Ada hal-hal yang termasuk ke dalam rukun-rukun salat. Ada yang termasuk ke dalam wajib-wajib salat, dan ada yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah salat. Ya. Syarat salat seperti taharah, berwudu, suci dari najis, ya, dan selainnya. Rukun salat seperti apa? Takbiratul ihram, berdiri ya pada salat wajib. Ya, wajib-wajib salat seperti takbir intiqal, ya, doa ruku, doa sujud dan yang lainnya. Ya. Sunnah salat seperti membaca surat, ya. Kemudian tambahan lebih dari satu kali ya, ketika kita membaca doa ruku, ya, tambahan lebih dari satu kali ketika kita membaca doa sujud. Ini hukumnya sunnah. Demikian pula dalam ibadah haji. Ada hal-hal yang termasuk ke dalam syarat sahnya ibadah haji, dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan syarat, ya, syarat haji. Ada yang termasuk ke dalam rukun-rukun ibadah haji, ya, di mana rukun adalah sesuatu yang termasuk ke dalam mahiyatul ibadah, bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat itu mutaqaddim, ya, sesuatu yang mendahului ibadah, itu syarat. Ya, seperti Islam, seperti yani baligh. Adapun rukun terkait dengan mahiyatul ibadah. Yani ibadah itu dibangun di atas rukun-rukunnya. Dan tidak sah ibadah melainkan dengan melaksanakan rukun tersebut. Ya, maka ibadah haji tidak sah melainkan dengan melaksanakan rukun-rukunnya. Ya. Maka di antara rukun-rukun haji, yang pertama kata penulis al-ihram. Arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah al-ihram. Apa itu ihram? Ihram wa huwa niyatul haji wa qasduhu. Niyatul haji wa qasduhu, yani niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, niat atau maksud yang dihadirkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji.
Li'anna al-hajja ibadatun mahdhatun. Fala yasihu bi ghairi niyyatin bi ijma'il muslimin. Karena ibadah haji adalah ibadah mahdhah. Ya. Yang tidak sah melainkan dengan niat. Tidak sah ya pelaksanaan ibadah haji seseorang melainkan dengan niat. Dan ini dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Tidak ada khilaf di antara para ulama ya tentang kewajiban menghadirkan niat dalam melaksanakan ibadah haji. Wal aslu fi dzalika, al asl yani ad-dalil. Al asl huna bimana dalil. Ya, di antara dalil yang menjelaskan tentang disyaratkannya niat di dalam melaksanakan ibadah haji adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Setiap amalan dibangun di atas niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang mengerjakan satu amalan akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang dia atau dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maka para ulama bersepakat bahwasannya di antara rukun haji adalah ini al-ihram, ya, dengan menghadirkan niat ketika dia melaksanakan ibadah haji, menghadirkan niat ya, ketika dia berihram. Kata penulis, wan niyatu mahalluha al-qalbu, dan niat itu tempatnya di hati. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Tempat itu, niat itu tempatnya di hati. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Ya. Lakinnal afdala fil haji an-nutqu biha. Ya. Namun yang afdal, yang utama terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, seseorang melafazkan maksud haji yang akan dia lakukan. Muayyinan an-nusuka alladhi nawahu, yakni dengan menta'yin, menentukan nusuk ibadah haji yang dia akan lakukan. Karena haji itu ya, yakni ada 3 macam. Ya, nusuk haji ada tiga macam. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Ya. Ada ifrad, haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu'. Ya. Maka mana yang akan dilaksanakan oleh seseorang ketika dia berhaji? Ya. Maka di dalam melaksanakan ihram haji ada lafaz yang disunnahkan untuk kita ucapkan. Ya. Ini dengan mengucapkan ketika seseorang berihram di tanggal 8 Zulhijjah, Yaum Tarwiyah, ya, pada hari Tarwiyah. Maka dia berihram ya dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwasannya lafaz labbaik Allahumma hajjan ini bagian dari niat. Ya, bagian dari niat. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasannya melafazkan labbaik Allahumma hajjan ya,
Ini hakikatnya adalah lafaz yang disunnahkan untuk kita lafazkan ketika kita berihram. Ya, tapi itu bukan niat, karena niat tempatnya di hati. Ya. Tapi melafazkan zikir yang disunnahkan untuk kita ucapkan ketika kita berihram. Ya. Karena niat itu hukum asalnya tempatnya di hati dengan kesepakatan para ulama. Ya, sedangkan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka ini mimbab yakni at-talaffuz bi adzikr. Melafazkan zikir yang memang disyariatkan, disunnahkan bagi orang yang berihram. Ya, ala kulli hal, apakah itu termasuk yakni bagian niat atau zikir ya yang disunnahkan atau disyariatkan untuk dibaca ketika berihram? Ya, kalaupun itu niat, maka ini sifatnya khusus. Ya, hanya berlaku untuk ibadah haji ataupun umrah. Karena memang ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melafazkan labbaik Allahumma umratan ketika berumrah, labbaik Allahumma hajjan ketika berhaji. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan untuk talaffuz bin niyah, melafazkan niat pada ibadah-ibadah yang lain, salat, ya, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain, tidak pernah datang riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan syariat mengucapkan niat atau talaffuz bin niyat. Ya, karena memang niat itu adalah amalan hati dan tempatnya di hati. Ya. Maka terkait dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, sebagian ulama mengatakan ini ya bagian dari melafazkan niat, tapi sifatnya khusus. Ya. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berlaku untuk ibadah haji atau ibadah umrah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya lafaz labbaik Allahumma hajjan bukan termasuk melafazkan niat. Ya, tapi mimbab melafazkan zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika seseorang berihram. Oleh karena kata para ulama, ucapan labbaik Allahumma hajjan ini sama kedudukannya ya seperti ucapan takbir Allahu Akbar ketika seseorang apa? Salat. Ya. Itu bukan termasuk niat, tapi zikir yang disyariatkan untuk diucapkan di awal ibadah. Kalau salat ada Allahu Akbar, maka di dalam ibadah haji ada labbaik Allahumma hajjan. Ya, dan itu bukan termasuk niat. Ya. Wallahu a'lam. Kata penulis li thubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena melafazkan labbaik Allahumma hajjan ini telah sabit dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalilnya, telah datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi salat, tapi Nabi enggak pernah melafazkan niat di dalam salat. Ya, Nabi puasa dan Nabi tidak pernah melafazkan lafaz puasa ketika Nabi hendak berpuasa. Ya, kalaupun dikatakan labbaik Allahumma hajjan itu bagian dari niat, maka sifatnya khusus. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan ibadah yang lainnya. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, di antara arkanul hajj, di antara rukun-rukun haji, yang kedua kata penulis al-wuqufu bi Arafah. Ya. Yakni melakukan wukuf di padang Arafah. Melakukan wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau berihram tadi, rukun yang pertama berihram tanggal berapa? Tanggal 8 ya, Dzulhijjah. Maka rukun yang kedua di tanggal ke-9, yakni di hari Arafah. Wa huwa ruknun bil ijma', dan wukuf di padang Arafah adalah bagian dari rukun haji
dengan ijma' para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Dan dalilnya yang menjelaskan bahwasannya ibadah wukuf di Arafah adalah rukun ibadah haji adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman bin Ya'mar. Dari hadis Abdurrahman bin Ya'mar dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Ya, al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka ini menunjukkan bahwasannya wukuf adalah amalan terpenting dalam yakni prosesi ibadah haji. Amalan yang paling penting, yang paling utama dalam ibadah haji adalah ketika seseorang wukuf di padang Arafah. Sampai-sampai Nabi yang mulia ya mengatakan bahwasannya haji itu di Arafah. Menunjukkan bahwasannya wukuf di Arafah adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Kata penulis, wa waqtul wukuf min ba'di zawali yauma Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahri. Ya. Dan waktu wukuf di Arafah itu dimulai dari zawal asy-syams, tergelincirnya matahari ke arah barat di tanggal ke-9. Artinya apa? Setelah masuk waktu zuhur. Ya, karena zawalus syams, tergelincirnya matahari ke arah barat itu pertanda masuknya waktu zuhur. Ya. Dan waktu wukuf di Arafah diawali dengan zawal. Dengan zawal asy-syams. Tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Masuknya waktu zuhur ya di tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai terbit fajar. Sampai terbit ya fajar shadiq yaumun nahr di tanggal ke-10 Dzulhijjah. Ya. Ini waktunya. Tapi biasanya jamaah haji itu sudah bertolak dari Arafah kapan? Setelah maghrib. Setelah terbenam matahari. Ya sudah berangkat ke Muzdalifah. Ya sudah bertolak dari Arafah ke yakni Muzdalifah. Tapi ya kalau mau diperpanjang maka boleh. Maksimal sampai ya sebelum terbit fajar shadiq di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka rukun yang kedua di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian rukun yang ketiga, ats-tsalits. Ar-ruknu tsalits min arkanil hajj tawafuz ziyarah. Tawaf ziyarah wa yusamma tawafal ifadah. Tawaf ziyarah yakni disebut juga dengan istilah tawaf al-ifadah, dan ini yang lebih ma'ruf. Ya, tawaf ifadah. Ini rukun yang ketiga di antara rukun-rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf al-ifadah. Yakni di tanggal ke-10 Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha. Ya, ini rukun yang ketiga. Melakukan tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, di Yaumun Nahr, di hari raya Idul Adha. Kenapa tawaf ini dinamakan dengan tawaf ifadah? Li'annahu yakunu ba'dal ifadah min Arafah. Karena tawaf ini ya dilakukan setelah jamaah haji bertolak dari padang Arafah. Ya, setelah mereka selesai wukuf di Arafah, kemudian malam ke-10-nya mabit di mana? Di Muzdalifah. Maka di keesokan harinya, di antara perbuatan atau amalan terbesar para jamaah haji di tanggal ke-10 Dzulhijjah adalah melakukan tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah, ya, atau tawaf ziarah.
ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Dinamakan dengan tawaf ifadah karena ya para jamaah haji bertolang. Ifadah artinya bertolang. Afadha yufidhu ifadatan artinya bertolang. Ya, karena para jamaah haji setelah bertolak dari Arafah ya melaksanakan rukun haji, wukuf di Arafah, kemudian di mabit di Muzdalifah mereka tawaf ifadah. Ya, di Al-Ka'bah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa ruknun aw yusamma tawaf al-fardhi. Tawaf ini juga disebut dengan tawaf al-fard, ini tawaf wajib. Ya, tawaf wajib. Jadi tawaf di tanggal 10 Dzulhijjah disebut tawaf ziarah, disebut juga tawaf ifadah, dinamakan juga tawaf apa? Al-fardhi, tawaf wajib. Ya. Wa huwa ruknun bil ijma', dan tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini hukumnya rukun dengan kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua. Ini maksudnya apa? Al-Ka'bah, Baitullahi Al-Haram, ya, di sekitar Ka'bah. Hendaknya mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat di atas, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka melakukan tawaf di sekitar rumah yang tua, di sekitar Ka'bah, maknanya kata Mujahid, yakni at-tawaf al-wajib yauman nahri, yakni tawaf yang wajib pada hari Nahr. Hari Nahr tanggal berapa jemaah? Yaumun Nahr tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Inilah yang disebut dengan tawaful ifadah. Jadi kata Mujahid, wal yatawafu bil baitil atiq, maknanya adalah tawaf, ya, yang hukumnya wajib, yang Allah wajibkan kepada para jamaah haji, bahkan termasuk rukun, ya, yang dilaksanakan pada hari Nahr, yakni di tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah disebut dengan tawaf al-ifadah. Itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, yang terakhir di antara arkanul haji, kata penulis, as-sa'yu baina Safa wal Marwah, melakukan sa'i di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Ya, setelah tawaf kemudian sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Wa huwa ruknun, dan sa'i ini hukumnya rukun. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf bainas Safa wal Marwah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang atau umrah seseorang yang dia tidak melakukan tawaf di sekitar Safa dan Marwah. Maksudnya di sini apa? Sa'i. Iya. Makna tawaf di sini artinya sa'i. Kata Aisyah, Allah tidak akan menyempurnakan. Ini Allah tidak akan menerima. Ya. Haji dan umrah seseorang yang dia tidak melakukan tawaf antara Safa dan Marwah, tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, karena sa'i di antara Safa dan Marwah itu bagian dari rukun haji dan juga bagian dari rukun ibadah umrah. Yang kalau ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang menunjukkan
bahwasanya sa'i itu termasuk ke dalam rukun haji. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain dalam masalah sa'i adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis Habibah bintu Abi Tujrah. Habibah bintu Abi Tujrah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya." Kata Nabi yang mulia, is'au, yakni sa'ilah kalian. Ini ketika kalian melaksanakan haji, maka sa'ilah antara Safa dan Marwah. Fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sa'i atas kalian. Ya, atas seseorang yang melaksanakan ibadah haji, Allah wajibkan, kataba. Ya, artinya aujaba atau farada. Kataba artinya aujaba atau farada. Allah wajibkan atas kalian sa'i ketika kalian melaksanakan ibadah haji. Ya. Saya bawakan riwayat yang lebih sempurna karena penulis ini membawakan sebagian dari hadis Habibah bintu Abi Tujrah ya dalam Musnad Imam Ahmad. Disebutkan kata Habibah bintu Abi Tujrah radhiyallahu anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuf baina Safa wal Marwah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf antara Safa dan Marwah, ini bersa'i. Ya, sa'i. Karena tawaf artinya berputar, ya. Tawafa yatufu tawafan artinya dara yaduru, berputar. Ya. Dahulu para sahabat mengungkapkan sa'i dengan kata tawaf. Ya. Dengan kata apa? Tawaf. Karena hakikatnya sama, ya, seseorang mengelilingi antara bukit Safa dan bukit Marwah. Sebagaimana ketika kita tawaf kita mengelilingi Ka'bah. Kata Habibah bintu Abi Tujrah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i di antara Safa dan Marwah. Wan nasu baina yadayhi wa huwa wara'ahum. Sedangkan para sahabat yang saat itu ikut berhaji bersama Nabi di tahun ke-10 Hijriah pada haji wada, manusia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di belakang mereka. Ya, Nabi di belakang para sahabat, sahabat di depan. Ya, mereka sa'i antara Safa dan Marwah. Wa huwa yas'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i hatta ara rukbataihi min shiddati sa'i yaduru bihi izarahu. Sampai-sampai kata Habibah bintu Abi Tujrah, aku melihat ya kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking sungguh-sungguhnya Nabi dalam bersa'i. Ya, saking yakni bersungguh-sungguhnya Nabi ketika beliau sa'i. Ya. Dan di antara sunnah sa'i adalah seseorang melakukan yakni lari, ya, dengan sungguh-sungguh, lari, ya, ketika melewati ya dua tanda hijau. Ya, sa'i. Ya, benar-benar lari. Kata Habibah, aku melihat kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking semangatnya beliau ketika bersa'i. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'au, sa'ilah kalian. Fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sa'i itu ya hukumnya wajib. Ya, dan termasuk ke dalam rukun di antara rukun-rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau seseorang dia meninggalkan sa'i, maka ya berakibat hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Kata penulis, wa hadhil arkan,
La yatimul hajju illa biha. Dan 4 rukun ini tidaklah sempurna haji seseorang melainkan dengan menyempurnakan 4 hal di atas. Yang pertama apa? Ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Ya, sa'i haji antara Safa dan Marwah. Ya. Kata penulis, faman taraka ruknan minha lam yatimma hajjuhu hatta ya'tiya bihi. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut, hajinya tidak sempurna. Jadi hajinya tidak sah sampai dia melakukan rukun tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah ya rukun-rukun haji. Jadi jumlahnya ada 4. Ya, ada 4 rukun. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada waktu sebelum Isya? Sudah masuk? Baik. Insyaallah kita bahas masalah yang kedua dari bab yang kedua terkait dengan wajib haji di pertemuan yang akan datang. Silakan adzan lebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Para jemaah yang Allah muliakan, kalau sekiranya ada pertanyaan kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita salat Isya berjamaah. Fadhal. Iya, barakallahu fiik. Ketika seseorang tawaf umrah, ya maka dia tawaf 7 kali keliling. Ya. Apakah ketika seseorang berhaji, tawafnya juga sama 7 keliling? Ya. Jawabannya sama. Ya. Semua tawaf itu tidak boleh kurang dari 7, enggak boleh lebih dari 7. Ya. Apapun tawaf yang kita lakukan, baik terkait dengan tawaf untuk umrah, tawaf untuk ibadah haji, atau tawaf sunnah secara mutlak. Ya, enggak ada kaitannya dengan umrah dengan haji, tapi kita ingin tawaf secara mutlak. Ya, maka totalnya enggak boleh kurang dari 7 putaran, enggak boleh lebih dari 7 putaran. Enggak ada bedanya, sama. Ya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ya, baik untuk umrah, baik untuk ya haji ataupun untuk yakni tawaf sunnah secara umum. Ya. Jumlahnya harus tepat 7 putaran. Enggak boleh kurang dan tidak boleh apa? Tidak boleh lebih. Ya. Jadi jumlahnya sama. Ya, wallahu taala alam. Yang membedakan itu yakni niat kita tawaf untuk tawaf apa? Ya, kemudian dari sisi pakaian. Kalau seseorang dia sedang berumrah atau sedang berhaji, maka pakai kain ihram. Tapi kalau seseorang dia tawaf sunnah, maka pakaiannya bebas. Ya, enggak harus apa menggunakan ihram. Tapi secara ya jumlah, maka jumlahnya sama. Ya, tawaf itu sebanyak 7 putaran. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal. Nah, badal.
Baik, barakallahu fiik. Iya. Tergantung antum dari awal niatnya untuk membadalkan apa untuk antum sendiri. Kalau dari awal membadalkan niatnya, ya berarti umrah dan hajinya untuk yang dibadalkan. Ya, ketika antum berhaji tamattu, ya, dengan niat untuk membadalkan orang tua antum yang belum sempat ya haji, maka dari awal niatnya untuk badal. Ya, jangan dibagi setengah-setengah. Umrohnya buat antum, hajinya buat orang tua. Iya. Ya, maka ketika seseorang sudah niat haji tamattu dari awal dan dia niatnya membadalkan untuk orang tuanya, maka dari awal dia membadalkan untuk orang tuanya sepaket. Karena haji tamattu itu sepaket antara umrah dengan haji. Ya, yang namanya haji tamattu dan mayoritas ya jemaah Indonesia itu berhaji dengan haji apa? Tamattu. Ya, di mana berumrah di bulan-bulan haji. Ya, kemudian melaksanakan umrah selesai tahallul, nunggu tanggal 8 ya Dzulhijjah. Kalau sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah baru niat apa untuk haji dan melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka ketika seseorang dari awal dia sudah punya keinginan untuk membadalkan, ya, maka niatnya adalah niat membadalkan baik umrahnya ataupun hajinya. Ya. Baik umrahnya ataupun haji dengan syarat dia sudah pernah melaksanakan ya umrah dan haji sebelumnya. Ya, sudah pernah melaksanakan baru dia badalkan. Kalau belum maka untuk dirinya sendiri. Ya. Bagaimana ya niatnya tinggal disebutkan. Ya, ketika kita umrah kita sebutkan labbaik Allahumma umrah an fulan. Kalau kita membadalkan bapak kita labbaik Allahumma umratan an abi. Ya, an abi. Ya. Kemudian ketika haji kita juga sama. Labbaik Allahumma hajjan an abi. Ya, kalau dia membadalkan bapaknya. Ya. Kalau dia membadalkan bapaknya. Ya, tinggal disebutkan an fulan. Kalau dia membadalkan ya yakni bapaknya maka sebutkan an abi. Ya. Tapi dengan syarat sekali lagi yang membadalkan sudah pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Kalau belum maka kewajiban dia adalah menghajikan dirinya sendiri. Ya sebelum menghajikan orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Fadhal. Lupa apa? Iya, karena faktor U biasanya kalau lupa itu. Iya, ini ya sama seperti sholat. Ya, sudah rakaat keberapa kita ini? Ya, terutama kalau sholatnya sendiri. Kalau berjamaah masih aman sama ada imam soalnya. Ya, kalau sendiri kadang-kadang ya sering kali apa? Syak. Akhirnya kebanyakan sujud sahwi. Ya, ketika seseorang tawaf, kemudian di tengah tawafnya dia lupa. Ya sudah putaran keberapa? Maka dilihat kalau memang syak ya tidak ada dzan ghalib, enggak ada persangkaan kuat. Kalau dia punya dzan ghalib, punya persangkaan kuat, ya persangkaan kuat saya dzan ghalib saya ini putaran ke-6, ya sudah ikut dzan ghalibnya. Ya, apalagi dia yakin putaran ke-6 ya sudah ikut apa yang dia yakini. Tapi terkadang seseorang syak ya, yakni antara dua kemungkinan ini sama-sama kuat, antara 5 dan 6 sama-sama kuat. Ya, maka ketika seseorang syak di tengah tawafnya, apakah putaran ketiga atau putaran keempat? Apakah putaran keempat atau putaran kelima? Maka diambil yang paling kecil. Diambil yang paling kecil. Kalau kita syaknya antara putaran ketiga dan keempat, sudah dihitung yang ketiga. Ya. Dihitung yang ketiga. Kalau kita syaknya antara putaran keempat dan kelima, ini tadi sudah 4 apa sudah 5 ya? Maka syak antara 4 dan 5, maka diambil yang paling kecil. Ya, diambil ya putaran yang keempat kemudian selesaikan. Ya 3 putaran setelahnya. Ya dan seterusnya wallahu a'lam. Ya kalau seandainya syaknya terkait dengan yakni masalah bilangan. Ya. Terkait dengan masalah bilangan. Yang repot kalau syaknya terkait dengan masalah taharah. Ya, aduh tadi saya wudu apa belum ya?
Ya, sudah putaran ke-6. Kemudian syak wudu apa belum? Nah, ini yang lebih repot lagi. Ya, karena ketika seseorang syaknya terkait dengan masalah taharah, hukum asalnya dia belum taharah. Ya. Beda kalau syaknya wudunya sudah batal apa belum, maka masih dianggap suci. Tapi kalau dia syaknya sudah wudu apa belum, ini dianggap belum wudu. Karena dia syak. Ya. Makanya lebih ringan itu kalau syaknya pada jumlah bilangan tawaf. Tapi kalau syaknya sudah masalah taharah, sudah wudu apa belum tadi, ya, maka mau tidak mau harus ngulang dari awal. Wudu dulu, dia ngulang dari awal. Karena syaknya terkait dengan masalah taharah. Sedangkan taharah itu syarat dari apa? Sahnya tawaf seseorang, sama seperti salat. Ya, sama seperti salat. Wallahu a'lam. Ya, kita ini terkadang ya karena faktor U tadi. Ya, ibadah banyak syaknya. Ya. Salat kadang-kadang di tengah salat syak, tawaf juga syak, sa'i juga syak. Ya. Karena apa? Faktor U. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Wajib haji syarat. Semua anggota keluarganya. Ya, ketika memang mereka di bawah tanggungan, ya seorang laki-laki, dia punya istri dan dia mampu menghajikan istrinya, dia hajikan istrinya. Ya, karena itu bagian dari tanggung jawab seorang suami. Ya, ketika seorang suami punya kemampuan untuk menghajikan istrinya, maka jangan bakhil. Ya, dia berangkat sendiri, istrinya ditinggal di sini. Padahal duitnya banyak. Ya, dia punya kewajiban untuk apa? Menghajikan istrinya. Karena istri di bawah tanggungan seorang suami. Ya. Demikian ketika dia punya anak-anak, ya dia mampu untuk memberangkatkan anak-anaknya, diberangkatkan ibadah haji. Ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab seorang ayah, ya, untuk memberikan sarana atau wasilah ibadah untuk anggota keluarganya. Dan ini bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir antum. Jawabannya sabar. Jawabannya apa? Sabar. Nanti dijelaskan insyaallah. Ya, ketika kita membahas tentang kaifiyat atau tata cara haji, nanti dijelaskan insyaallah taala. Ya. Ketika kita membahas tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bahas ya terkait dengan masalah tawaf ifadah dan juga sa'i ini. Ya, insyaallah taala nanti kita bahas. Baik, wallahu taala alam. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.